Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Firdaus di program Tips Kesehatan bersama Al-Bahjah TV yang pada kesempatan kali ini akan membawakan tema yang menarik, yaitu bagaimana kita mengatasi batuk karena alergi. Ya, batuk semua orang. Ya, batuk itu merupakan suatu keseharian. Jadi batuk itu sebabnya macam-macam. Pertama, memang ada betul karena infeksi. Nah, yang ini harus diobati, mungkin harus dengan antibiotik, harus ketemu dokter. Tetapi harus ada tanda-tanda infeksi, biasanya demam. Kemudian mungkin batuknya sudah berlangsung lama, lebih dari 2 minggu, dengan cara sudah berikhtiar menyembuhkan batuk tetapi tetap batuk, maka periksakan ke dokter, jangan-jangan penyebabnya infeksi. Nah, selain karena infeksi, batuk itu lebih banyak disebabkan faktor alergi. Apa saja yang dapat menyebabkan alergi? Debu, polusi, asap, dingin, kemudian lingkungan yang tidak nyaman, itu semua dapat memicu batuk. Sebetulnya batuk itu adalah sebuah mekanisme alamiah dari tubuh kita. Jadi paru-paru kita tetap dapat bersih walaupun sudah berusia 50 tahun, di ronsen tetap paru-paru kita bersih, tidak ada debu yang mengotori. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal kita tahu air conditioner di rumah kita 3 bulan saja harus memanggil teknisi untuk membersihkan. Bagaimana paru-paru kita yang kita bawa ke lapangan, bekerja, kemudian ke sana kemari, di tempat-tempat yang berdebu, berpolusi, kok bisa paru-paru kita tetap bersih? Itu karena ada refleks batuk. Jadi batuk, dahak, bersin, itu merupakan mekanisme alamiah yang luar biasa yang Allah ciptakan di sistem tubuh kita. Maka syukuri. Jadi batuk itu merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh kita. Jadi jika ada partikel kecil yang terhirup ke saluran nafas kita, kemudian itu akan dianggap sebagai benda asing. Maka tubuh akan merespon, memerintahkan sistem tubuh kita untuk mengeluarkan benda asing tadi. Dengan cara apa? Dahak. Jadi dahak itu ibaratnya logikanya seperti menyapu begitu, mengepel. Kemudian ada rasa gatal, kemudian menimbulkan batuk yang itu kemudian melontarkan benda asing tadi. Sehingga paru-paru kita jadi terhindar dari kemasukan benda asing. Sehingga pada batuk-batuk yang terjadi karena proses alergi, penyembuhannya adalah hindari pemicunya. Jadi obat adalah nomor 2. Nomor pertama adalah hindari semua hal yang dapat memicu batuk. Debu, angin, dingin, polusi. Nah, saran kami, jika Anda bepergian keluar rumah, ke tempat yang banyak angin, banyak debu, banyak polusi, gunakan masker. Jadi masker bukan hanya digunakan pada saat wabah corona ini saja, tetapi sebetulnya masker itu kita gunakan untuk semua keadaan. Jadi sebetulnya masker untuk melindungi kita selain dari virus, juga melindungi paru-paru kita dari partikel-partikel debu, polusi, atau benda-benda asing yang berpotensi mengganggu saluran nafas kita. Jadi jika kita batuk, kita ikhtiar, kita berpikir bahwa apa ini penyebabnya? Hindari angin, debu, dingin, polusi, banyak minum air hangat, hindari minum air dingin, kemudian hindari pergi ke tempat-tempat yang sekiranya di situ banyak akan menimbulkan polusi yang akan terhirup ke tubuh kita. Nah, dengan cara-cara seperti itu, kemudian jika kok 2 minggu tidak sembuh, nah pergi ke dokter. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang atau menegakkan diagnosa. Jangan-jangan sakit kita karena infeksi kuman atau bakteri. Tetapi kemudian jika dokter memeriksa ternyata penyebabnya alergi, maka ya berarti ikhtiar kita maksimalkan tadi, cari sebabnya, cari pemicunya. Mungkin saja ada pemicu-pemicu batuk yang belum kita ketahui, karena tiap orang mempunyai faktor alergi unik yang masing-masing. Ada orang alergi karena
bulu hewan piaraan, ada orang alergi karena debu, ada orang alergi karena asap. Nah, seseorang itu tentu harus menghindari pemicu alerginya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Sekian tips kesehatan kali ini, semoga bermanfaat. Saksikan tips kesehatan berikutnya hanya di Al-Bahjah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang berjumpa kembali dengan saya Dr. Firdaus di acara Tips Kesehatan bersama Al-Bahjah TV yang pada kesempatan kali ini membawakan tema bagaimana menjaga kesehatan telinga. Ya, telinga ini bagian dari sempurnanya tubuh kita yang harus kita jaga. Nah, ada penyakit-penyakit yang kita tidak boleh anggap remeh. Jadi banyak sekali yang hadir ke kami kemudian mengeluh, ternyata setelah kami periksa ternyata sudah mengalami infeksi telinga yang kronis. Jadi cirinya apa? Cirinya biasanya telinga mengeluarkan cairan yang berbau. Nah, itu tanda artinya infeksi sudah berlangsung lama. Nah, biasanya hal tersebut terjadi dari infeksi saluran nafas akut bagian atas yang kemudian tidak segera diobati, kemudian infeksinya bertambah parah, tambah larut. Kemudian infeksi yang tadinya lokasinya ada di tenggorokan kita, ada mungkin di sinus kita, di hidung, itu bisa kemudian kuman atau bakteri bisa naik ke telinga bagian dalam, karena THT, telinga hidung tenggorokan itu menjadi ada sebuah penghubung. Artinya jika salah satu mengalami infeksi, maka bagian lain bisa mengalami infeksi juga. Nah, apa bahayanya? Bahayanya jika seseorang sudah mengeluarkan cairan dari telinga, maka itu bisa dibilang irreversible, bisa sembuh dengan sendirinya, sedikit kecil kemungkinannya, karena biasanya yang terjadi adalah rusaknya gendang telinga. Jadi gendang telinga itu menjadi batas antara telinga bagian luar dan dalam, dan itu fungsinya sebagai pembatas. Salah satunya adalah menangkap suara, dan fungsi lainnya adalah mencegah supaya cairan tidak masuk ke telinga bagian dalam. Jadi jika sobat sehat semua berenang atau mandi atau berwudu, kemudian ada tidak sengaja air masuk ke saluran telinga kita, jika gendang telinga kita masih baik dan utuh, maka air tersebut akan tertahan dan akan dengan mudah keluar kembali. Tetapi pada seseorang yang gendang telinganya sudah rusak, maka air bisa lolos masuk ke telinga bagian dalam, dan itulah yang menyebabkan infeksi pada telinga bagian dalam sifatnya kambuh-kambuhan. Nah, maka dari itu kita harus rawat telinga kita dengan cara apa? Dengan cara bersihkan telinga kita dengan benar. Nah, maksudnya kami dengan benar apa? Jadi banyak kita salah paham. Jadi membersihkan telinga dengan alat yang justru itu biasanya akan mendorong kotoran lebih masuk ke bagian telinga paling dalam, dan makin hari makin menumpuk dan akan sulit dibersihkan secara alami. Akhirnya harus ke dokter, kemudian ada intervensi sehingga dibersihkan dengan alat. Padahal telinga kita sebetulnya jika kita memperlakukannya dengan baik dan benar, semua kotoran itu dengan alami bisa keluar dengan sendirinya. Jadi subhanallah, Allah menciptakan telinga kita sudah sempurna. Ada lendir-lendir di telinga kita yang berfungsi menangkap kotoran, kemudian mencegah kotoran supaya tidak lengket dengan saluran telinga kita. Dan saat kita mengunyah, maka kotoran itu akan secara otomatis akan keluar. Nah, maka
jika seseorang itu mengunyah lama sesuai sunnah, ya seperti yang pernah kita bahas di tips kesehatan yang lalu, bahwa jika kita mengunyah harus lama. Nah, itu salah satu fungsi dari sisi medisnya, ternyata mampu membersihkan saluran telinga kita alamiah, karena gerakan-gerakan mengunyah itu sejatinya dapat menjadi ikhtiar untuk membersihkan saluran telinga kita secara alamiah. Nah, tadi untuk menghindari keadaan-keadaan yang bahaya dari telinga kita, sebaiknya setiap ada keluhan-keluhan telinga, kita harus segera periksakan ke dokter, sehingga dokter akan memberikan obat, akan memberikan obat-obat sesuai penyebab sakitnya, sehingga apa yang kita cegah, yaitu rusaknya gendang telinga, tidak terjadi. Karena rusaknya gendang telinga biasanya bersifat irreversibel, biasanya pengobatannya dengan operasi. Nah, mudah-mudahan sobat sehat mulai saat ini mampu menjaga, merawat telinga kita sehingga semakin sehat, semakin bersih, dan tidak perlu kemudian kita mendapatkan sakit-sakit yang membahayakan telinga kita. Sekian tips kesehatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saksikan di tips kesehatan berikutnya hanya di Al-Bahjah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang berjumpa kembali dengan saya Dr. Firdaus pada acara tips kesehatan hanya di Al-Bahjah TV, yang pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema psikosomatis. Apa itu psikosomatis? Psikosomatis yaitu bagaimana suatu penyakit ternyata dapat diakibatkan oleh suasana hati seseorang. Ya, suasana hati kita dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan, bahkan nyeri-nyeri, bahkan penyakit-penyakit bisa datang akibat suasana hati kita. Seperti apa? Cemas, gelisah, khawatir, marah, kemudian jengkel. Sebetulnya itu sebuah suasana hati yang fitrah sebetulnya. Setiap orang memiliki watak-watak yang bisa memunculkan rasa suasana hati yang saya sebutkan tadi. Tetapi jika berlarut-larut maka akan menyebabkan gangguan kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari sangat wajar kita mendapati diri kita masuk ke kondisi cemas, marah, gelisah, sedih. Itu merupakan suatu dinamika suasana hati kita, ya, di mana kita hidup kita akan mendapatkan suatu keadaan-keadaan mungkin suatu saat sesuai dengan apa yang kita inginkan, di saat yang lain mungkin kita mendapati sesuatu yang tidak kita inginkan, bahkan mungkin terasa suatu kesulitan kehidupan atau kesempitan atau apapun yang bisa membuat suasana hati kita sedih. Tetapi itu tidak boleh berlarut-larut. Jika seseorang mendapati suasana hatinya negatif, maka harus segera kemudian mencari penawar atau kemudian menyembuhkannya. Nah, celakanya banyak dari kita tidak menyadari bahwa dirinya sedang merasakan suatu kecemasan, suatu ketakutan atau kekhawatiran yang sudah sampai derajat mengganggu kesehatan. Banyak orang tidak sadar sehingga orang mengira sakitnya akibat penyebab lain, misalkan dari makanan, dari penyakit infeksi, padahal sebetulnya dari pikirannya sendiri. Nah, kami ingin membantu sobat sehat semua untuk sering-sering jika kita sakit
mencoba introspeksi. Jangan-jangan ada suasana hati di diri kita yang itu sebetulnya menjadi penyebab kita sakit. Nah, setelah ditemukan, obati. Maka itu lebih efektif daripada kita mencari obat, kemudian kita minum, tetapi yang menjadi penyebab utamanya yaitu masalah hati kita, kita tidak obati. Kita tetap ada suasana hati kita yang negatif. Maka biasanya sakitnya akan berlarut-larut. Biasanya pasien akan datang ke dokter, dokter sakit saya kok belum sembuh, dokter saya sudah minum obat berulang kali kok tidak sembuh. Nah, itu jangan-jangan disebabkan masalah psikosomatis. Maka introspeksi, raba diri, yaitu adakah kecemasan di hati kita, adakah kesedihan, marah, atau mungkin ada kekecewaan akibat sesuatu yang kita inginkan ternyata tidak terlaksana, tidak tercapai, atau mungkin kesulitan kehidupan yang kita alami sehari-hari. Nah, makanya penting sekali kita melatih diri kita untuk mengendalikan diri. Banyak membaca, banyak mempelajari kehidupan mungkin saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, pendahulu-pendahulu kita, bagaimana kemudian mereka bisa menjadi seorang yang sukses, mereka bisa menghadapi masalah-masalah kehidupan dengan ringan, dengan penuh syukur. Nah, terus makin hari mampukan diri kita untuk dapat siap menghadapi segala dinamika persoalan kehidupan, yang itu merupakan suatu kepastian bahwa semua orang hidup pasti akan ditimpakan suatu ujian-ujian yang mungkin saja dapat membuat rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, dan itu insya Allah kita beruntung sebagai orang yang beriman, kita akan melalui semua itu dengan baik dan penuh husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kita dimudahkan untuk mengendalikan suasana hati kita, itu akan berakibat kebugaran tubuh kita akan semakin baik. Nah, mudah-mudahan tips sehat kali ini bermanfaat. Saksikan tips kesehatan di Al-Bahjah TV bersama saya Dr. Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat? Semoga sobat sehat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan Dr. Firdaus di program Tips Kesehatan di Al-Bahjah TV yang pada kesempatan kali ini akan membawakan tema cara makan yang sehat. Sederhana tapi sangat penting, dan jika kita tidak sadar punya kebiasaan yang makan yang salah, maka kita tidak akan mendapatkan hasil optimal dari gizi dan mineral yang kita konsumsi. Pertama, makan itu harus jangan terlalu banyak. Jadi sendok yang kita suapkan ke mulut kita tidak boleh terlalu banyak. Gunanya apa? Supaya di mulut kita makanan akan dikunyah secara optimal. Ya, di mulut kita itu terjadi pencernaan kimiawi. Jadi rongga mulut kita itu ada kelenjar saliva atau kelenjar air liur yang dimana di dalamnya terdapat banyak enzim. Ada dua enzim yang paling berfungsi vital, yaitu pertama adalah enzim amilase. Enzim amilase itu fungsinya untuk mengubah zat pati dari bahan makanan yang kita makan menjadi zat gula yang lebih sederhana, sehingga akan mudah diserap di bagian pencernaan berikutnya. Nah, yang kedua adalah enzim lisosim, yaitu fungsinya sebagai antibakteri. Jadi subhanallah,
betapa Allah menciptakan tubuh kita begitu sempurna. Di rongga mulut terdapat suatu enzim yang di situ dapat membunuh kuman. Nah, bagaimana bila seseorang makan terburu-buru? Maka fungsi enzim-enzim tadi tidak dapat bekerja optimal sehingga kita dapat mendapatkan kerugian. Ya, jadi makanan yang kita makan tidak dapat diserap secara sempurna. Nah, yang kedua adalah makan jangan nunggu Yang kedua adalah jangan makan menunggu lapar. Ya, maksud kami lapar sekali. Karena apa? Jika seseorang lapar sekali, maka sulit mengendalikan jumlah makanan yang dikonsumsi. Maka seseorang akan cenderung makan dalam jumlah besar karena kondisinya sedang lapar. Maka secara medis, baiknya seseorang itu di antara makan yang satu dengan makan besar yang lain ada selingan, yaitu makan makanan yang ringan. Itu untuk menjaga rasa lapar supaya tidak terlalu dalam, dan juga untuk menstabilkan gula darah. Karena gula darah yang terlampau rendah, maka selain akan mengakibatkan rasa lapar yang tidak terkendali saat makan berikutnya, juga akan mengakibatkan kerugian-kerugian di tubuh kita. Di antaranya kita bisa pusing, sakit kepala, lesu, bisa menurunnya daya tahan tubuh. Jadi sangat penting sekali kita mengatur makan. Jangan kita menunggu lapar yang sangat lapar. Jadi baiknya kita makan sebelum lapar, sehingga makan kita akan sedikit. Karena lambung kita, ibaratnya lambung itu volumenya 1 liter, maka harus sepertiga terisi dari makanan yang padat, sepertiga lagi air, dan sepertiga lagi kita sisakan untuk ruang sebagai udara. Ya, sehingga dengan demikian maka lambung kita akan bekerja optimal, sehingga penyerapan dan pencernaan makanan akan berjalan sesuai dengan optimal, sehingga gizi-gizi akan terserap dengan sempurna. Nah, itu semua rupanya sesuai dengan sunnah Rasulullah, di mana Rasulullah makan sunnahnya adalah jangan terburu-buru. Kedua, makan dengan, ya kalau kita makanannya kering, makan dengan 3 jari. Maknanya apa? 3 jari kan sedikit artinya. Jadi jangan sampai makan kita itu, rongga mulut kita penuh dengan makanan. Dengan 3 jari kita akan mengunyah lebih nyaman, lebih bisa ringan, kemudian kita bisa mengunyah dengan sempurna. Semakin lembut makanan yang kita makan, maka akan semakin baik gizi yang terserap. Berikutnya adalah hindari tidur setelah makan. Nah, apa yang terjadi jika seseorang setelah makan langsung tidur? Maka jika itu menjadi kebiasaan, maka akan berpotensi seseorang mengalami obesitas. Ya, karena setelah dirinya makan, maka kalori yang dimasukkan ke dalam tubuhnya tidak digunakan, dan itu berpotensi akan disimpan dan akan menaikkan berat badan. Yang kedua, jika seseorang setelah makan tidur, maka berpotensi mendapatkan masalah lambung. Apalagi jika makannya jumlahnya terlalu banyak, maka sangat mungkin pintu lambung yang menuju esofagus atau kerongkongan kita, maka di situ fungsinya tidak bisa optimal, sehingga bisa terjadi sakit mah. Gejalanya bisa asam lambungnya naik, jadi terasa panas di dada. Itu sangat mungkin terjadi jika seseorang punya kebiasaan setelah makan langsung tidur. Baik, sekian tips kesehatan dari saya, Dr. Firdaus. Saksikan di tips kesehatan berikutnya hanya di Al-Bahjah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat? Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Firdaus yang pada kesempatan kali ini akan membawakan tema diet yang baik dan benar untuk mendapatkan berat badan ideal. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa berat badan ideal merupakan dambaan setiap orang. Selain memang indah dipandang, juga berat badan ideal itu menurunkan potensi penyakit-penyakit kronis, diantaranya hipertensi, penyakit jantung, diabetes, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, bagaimana kita menjaga berat badan kita menjadi berat badan yang ideal? Tentunya dengan cara yang baik, karena jika salah dalam diet maka justru bukan sehat yang didapat, tetapi justru mungkin seseorang akan mendapatkan sakit. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan berat badan ideal? Yang pertama adalah makan yang teratur. Sarapan pagi, makan siang, makan malam, usahakan tepat waktu dan teratur. Apa akibatnya jika seseorang sarapannya mungkin siang, atau mungkin makan siangnya mundur sore, atau mungkin makan malamnya larut malam? Nah, yang akan terjadi, tubuh akan mengalami sebuah kelaparan, sehingga saat kemudian makan besar maka tidak akan terkontrol. Jadi saat makan dalam kondisi lapar, justru kita akan mengambil makanan yang mungkin saja terlalu banyak, sehingga kalori yang akan didapatkan akan melebihi dari apa yang kita butuhkan. Jadi sangat baik sekali kita makan tepat pada waktunya. Nah, yang kedua adalah kunyah dengan benar. Ya, apa dok kaitannya antara mengunyah makanan dengan diet? Jadi mengunyah makanan itu baiknya pelan-pelan, tumaninah kalau istilahnya ya. Jadi jangan terburu-buru. Ingat bahwa pencernaan makanan kita pertama terjadi di rongga mulut kita. Nah, disitulah makanan-makanan kita akan dirubah jadi bentuk-bentuk yang sangat kecil, sangat lembut. Semakin lembut maka terjadi pencernaan yang lebih sempurna lagi, dan di situ juga terjadi proses pencernaan kimiawi di mana zat tepung dirubah menjadi glukosa yang siap untuk diserap oleh tubuh kita. Nah, jika kita makan terburu-buru, maka nutrisi atau pencernaan kita tidak akan optimal. Yang ketiga adalah perhatikan asupan nutrisi. Jangan sampai kita diet, kita mengurangi jumlah makanan tetapi mengesampingkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Beberapa pasien yang kami dapatkan karena menjalani diet ketat sehingga justru mengalami anemia, justru mengalami kekurangan nutrisi. Nah, itu mudah-mudahan tidak terjadi dengan cara kita tetap makan, perhatikan asupan nutrisi dan gizi. Yang keempat, konsumsi air putih minimal 2 liter sehari. Jadi itu minimal. Bagi seseorang yang aktivitasnya mungkin sangat keras, atau mungkin di luar rumah, maka harus lebih dari itu untuk memastikan tubuh kita tidak mengalami dehidrasi. Yang kelima, kurangi asupan garam. Nah, asupan garam ini jika berlebihan maka akan mengganggu kesehatan secara keseluruhan. Yang keenam adalah konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur sangat baik untuk kesehatan pencernaan tubuh kita. Seseorang yang kurang mengkonsumsi sayur dan buah, maka rentan sekali terjadi masalah kesehatan, utamanya konstipasi. Yang berikutnya, yang ketujuh, bakar kalori dengan olahraga. Dan ini merupakan diet yang paling baik menurut kami. Karena apa? Banyak orang ingin menurunkan berat badan dengan cara apa? Mengurangi asupan makanan. Padahal
jika seseorang mampu untuk membakar kalori lebih banyak, maka seseorang sebetulnya tidak perlu mengurangi jumlah asupan makanan. Tinggal tingkatkan saja aktivitas fisik yang dapat membakar kalori. Contoh, misalkan pada seseorang dengan aktivitas rutin yang ringan, maka orang dewasa memerlukan 2000 sampai 2500 kalori. Nah, kita boleh makan 3000 kalori atau 3500 kalori, tetapi dengan catatan 1000 kalori kita gunakan untuk olahraga. Yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Nah, tidur yang cukup memberikan kesempatan pada sel-sel tubuh kita untuk istirahat, untuk recovery. Seseorang yang kurang istirahat maka berpotensi mendatangkan masalah kesehatan. Mungkin awalnya ringan, tetapi jika itu dibiarkan akan menjadi masalah kesehatan yang berat. Nah, mudah-mudahan dengan tips diet yang baik dan benar ini, sahabat sehat semua dapat mendapatkan berat badan ideal, tetapi dengan tetap sehat, bugar, dan tidak terjebak pada masalah kesehatan yang didapat apabila kita melakukan diet yang salah. Mudah-mudahan tips kesehatan kali ini bermanfaat. Saksikan tips kesehatan berikutnya hanya di Al-Bajah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat? Semoga sobat sehat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Firdaus yang pada kesempatan kali ini akan membawakan tema mencegah demam berdarah. Ya, dengan perubahan musim seperti saat ini, musim hujan ke kemarau atau kemarau ke hujan, tentunya akan terjadi pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu mewabahnya demam berdarah. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah demam berdarah? Jadi, mencegah demam berdarah tidak bisa kita lakukan sendiri atau mungkin keluarga kita saja, tidak bisa, tetapi harus serentak. Ya, jika perlu semua warga, ya tidak hanya satu desa, tetapi semua warga serempak untuk melakukan pencegahan demam berdarah. Nah, sebelum kita ke pencegahan, mungkin kita akan singgung sedikit apa itu demam berdarah. Jadi demam berdarah itu suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi penularnya adalah virus Aedes aegypti. Jadi prinsipnya jika kita ingin menghilangkan wabah demam berdarah, maka kita harus memutus mata rantai perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Nah, dari situ muncullah istilah 3M. Menguras, menutup, dan mengubur. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Menguras artinya semua tempat-tempat penampungan air yang ada di rumah kita atau di lingkungan kita, maka harus senantiasa rutin kita kuras. Yang kedua adalah menutup. Nah, tempat-tempat penampungan air yang ada di rumah kita, di lingkungan kita harus kita tutup sehingga terhindar dari nyamuk Aedes aegypti. Sebagaimana kita tahu, cara berkembang biak nyamuk Aedes aegypti adalah dia suka di air-air yang jernih. Yang ketiga, mengubur barang bekas. Nah, ini yang harus kita sesuaikan dengan kekinian. Barang bekas ternyata kita bisa daur ulang, kita pilah. Ada yang bermanfaat dan ada yang mungkin nanti akhirnya kita kubur. Nah, barang-barang yang bisa bermanfaat kita bisa jual sebagai rongsokan atau mungkin kita fungsikan untuk fungsi lain yang dimana fungsi tersebut
tidak lagi berpotensi untuk dijadikan sarang nyamuk. Nah, jadi dengan 3M tadi, menguras, menutup, dan mengubur, tentunya itu adalah ikhtiar untuk memutus mata rantai perkembangbiakan nyamuk. Lalu ada yang bertanya, bagaimana dengan fogging? Fogging adalah cara atau metode untuk membunuh nyamuk, tetapi sangat banyak kekurangan dan efek negatif yang didapatkan dari kegiatan fogging. Salah satu kekurangannya adalah fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Tentunya akan ada potensi wabah muncul jika larva-larva atau telur nyamuk menetas. Jadi fogging hanya membunuh nyamuk dewasa tetapi tidak membunuh larva dan telur nyamuk, sehingga tidak efektif. Nah, kemudian yang kedua adalah efek dari residu bahan kimia. Tentunya walaupun aman, tetapi jika kita memilih, tentunya lebih baik kita tidak menggunakan bahan kimia dalam membunuh nyamuk. Nah, kita himbau kepada masyarakat, hentikan sugesti bahwa fogging adalah sebagai satu-satunya cara memberantas nyamuk. Dan itu pada beberapa penelitian ya sudah tidak efektif. Nah, kami himbau kepada masyarakat untuk melakukan 3M. Menguras, menutup, dan mengubur atau memilah barang-barang bekas sehingga tidak dapat digunakan sebagai sarang nyamuk. Dan syaratnya harus serentak. Jika ada 10 rumah, maka 10 rumah tersebut harus melakukan 3M. Jangan ada 1-2 rumah yang tidak melakukan, sehingga nanti usaha yang 8 rumah yang lain akan sia-sia. Karena apa? Nyamuk bisa terbang sampai ratusan bahkan beberapa kilometer, sehingga jika suatu wilayah misalkan sudah sangat baik melakukan 3M-nya, tetapi wilayah lain ada yang kurang maksimal dalam pemberantasan sarang nyamuknya, maka nyamuk akan masuk ke daerah yang sebetulnya masyarakatnya sudah melakukan 3M maksimal, sehingga diperlukan serentak, diperlukan ikhtiar yang bersama-sama. Nah, mari kita bersama-sama lakukan 3M untuk memberantas sarang nyamuk yang efektif, sehingga masyarakat kita akan terhindar dan dijauhkan dari penyakit demam berdarah. Sekian tips kesehatan kali ini. Saksikan di tips kesehatan berikutnya hanya di Al-Bajah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.